السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita sedang menjelaskan firman Allah Azza wa Jal yang terdapat di dalam surah Nuh. Surah ini sebagaimana namanya yaitu surah Nuh, ini menceritakan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Di mana kita mengetahui bersama bahwa di antara sekian banyak nabi, Nabi Nuh alaihi salam termasuk yang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jal dengan umur yang sangat panjang, sehingga beliau menyeru kaumnya ke jalan Allah Azza wa Jal itu dalam waktu yang terhitung sangat lama. Dan di dalam proses Nabi Nuh mengajak kaumnya, di sana banyak terdapat ibrah dan pelajaran, yang sebagian dari ibrah-ibrah tersebut telah kita sebutkan pada penjelasan ayat-ayat yang sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih dalam menceritakan tentang Nabi Nuh, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh alaihi salam ketika mengajak kaumnya, beliau mentarghib, beliau memotivasi kaumnya agar menjawab dan menyambut seruan beliau, karena ketika mereka menyambut seruan yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka mereka akan mendapatkan manfaat dan kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat ukhrawi, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat duniawi. Di sini beliau mengatakan, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah Azza wa Jal akan mengkaruniakan kepada kalian harta dan keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Azza wa Jal akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan berupa air. Dan ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak bagi kehidupan manusia. Tentu nikmat-nikmat dunia yang disebutkan oleh Nabi Nuh tidak untuk dijadikan sebagai asas di dalam melakukan suatu kebaikan, tetapi seseorang jangan sampai ada kekhawatiran di dalam dirinya ketika melakukan suatu kebaikan, khawatir kebutuhan-kebutuhan duniawinya tidak terpenuhi. Karena terkadang iblis menggoda manusia, membisikkan ke dalam dada-dada manusia bisikan untuk menghalangi manusia melakukan kebaikan dengan membisikkan bahwa
kalau melakukan kebaikan itu bisa menjadi penyebab ia terhalang dari mendapatkan kemaslahatan duniawinya. Dan betapa banyak orang meninggalkan jalan kebaikan itu karena urusan-urusan duniawi. Betapa banyak orang yang mengalahkan kemaslahatan akhiratnya hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawinya. Padahal Allah Azza wa Jalla melalui kisah Nabi Nuh ini telah menjelaskan bahwa sama sekali tidak bertentangan antara menempuh jalan kebaikan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Karena yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini sesungguhnya bukan pada jumlah nikmat dunia yang kita dapatkan, tapi yang kita butuhkan adalah keberkahan di dalam nikmat tersebut. Jadi meskipun tidak banyak jumlahnya, tapi Allah memberkahinya, maka itu bisa menjadi faktor kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Apa yang menjadikan kalian tidak takut dan merasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla zat yang maha besar. Sering diulang dalam Al-Quran, Allah disifati dengan Al-Azamah, Al-Azim, yang maha besar, dan sifat-sifat lain yang tersebutkan di dalam Al-Quran. Hanya saja dari apa yang Allah sampaikan pada ayat ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwa ada saja di antara manusia yang tidak merasakan kebesaran Allah tersebut, dan itu terbukti pada pengabaian terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sekiranya manusia membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti tidak akan melalaikan apa yang menjadi perintah dan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka orang-orang musyrik itu tidak membesarkan Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang semestinya. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Apa yang menjadikan kalian tidak membesarkan Allah Azza wa Jalla? Kemudian Allah memberikan bukti-bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah Maha Besar. Wa qad khalaqakum atwara. Dan Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kalian atwara. Atwara maksudnya secara bertahap. Khalqan min ba'di khalqin fi batnil thumma fir radha. Allah menciptakan manusia tidak langsung dalam keadaan dewasa, tapi terlebih dahulu berada di dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan, kemudian dikeluarkan dari rahim seorang ibu. Dia sangat lemah, kemudian dia menjadi anak-anak, kemudian dewasa, dan seterusnya. Ini adalah tahapan-tahapan yang menunjukkan bahwa ada Allah Azza wa Jalla yang mengatur semua tahapan-tahapan itu. Bagaimana seorang bayi di dalam rahim itu mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, bagaimana seorang anak yang telah keluar dari rahim ibunya itu bisa mendapatkan rezeki, dan itu semua menunjukkan bahwa di sana ada Allah Azza wa Jalla yang mengatur dengan pengaturan yang sangat rapi. Falladhin farada bil khalqi wat tadbiril badi' muta'ayyan an yufrada bil ibadah wat tauhid. Siapa saja, itu dalam hal ini Allah Azza wa Jalla, yang merupakan satu-satunya yang menciptakan manusia, maka dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran lafaz Ar-Rabb, maka
di dalam lafaz itu terkandung 3 hal. Yang pertama, menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur. Jadi Allah ciptakan, tidak manusia dibiarkan untuk mencari rezekinya sendiri. Allah ciptakan dalam keadaan jatah rezeki setiap orang itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia tinggal berusaha bagaimana mendapatkan rezeki tersebut. Kemudian Allah mengatur dengan pengaturan yang bersifat kauniyah dan pengaturan yang bersifat syariah. Ada siang, ada malam, ada saatnya matahari terbit, ada saatnya matahari terbenam, ada saatnya hujan, ada saatnya panas. Itu pengaturan yang bersifat kauniyah, itu Allah yang mengaturnya. Demikian pula Allah menurunkan aturan-aturan yang bersifat syariah. Nah, aturan yang bersifat syariah ini tidak lain agar kehidupan manusia di dunia ini menjadi sebab dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Jadi manusia tidak hanya sekedar berada di dunia ini untuk menikmati kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya, tapi yang lebih substansial, yang lebih inti, yang lebih mendasar itu adalah bagaimana manusia di dunia ini menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syariah. Wa fi dzikri ibtida'i khalqihim tanbihun lahum 'ala al-ifrad bil ma'ad. Dan setiap kali Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang awal penciptaan manusia, maka di dalamnya terdapat peringatan akan yang namanya hari akhirat, akan yang namanya tempat kembali. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla mampu untuk menciptakan suatu makhluk dari yang sebelumnya tidak ada, maka Allah juga mampu untuk mengembalikan makhluk yang sudah mati, sudah meninggal untuk dihidupkan kembali dan dikembalikan untuk mendapatkan balasan atas amalan-amalannya. Wa annal ladzi ansha'ahum minal adam qadirun ala an yu'idahum ba'da mautihim. Ya, bahwasanya Allah yang menumbuhkan manusia dari yang sebelumnya tidak ada, itu mampu untuk mengembalikan manusia memang sebelumnya sudah ada. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ya, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang berlapis-lapis. Ya, ini adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, dan di setiap ciptaan-ciptaan Allah di sana menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, dan itulah yang menjadi alasan kenapa kita diperintahkan untuk mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah, ya, agar kita mendapatkan dan merasakan kebesaran Allah. Dan tidak berhenti di situ saja. Orang yang merasakan kebesaran Allah, maka dia akan tunduk pada aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ya, di dalam surah An-Naba disebutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang berlapis. Setiap hari kita semua bisa memperhatikan makhluk Allah yang berupa langit dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan nasihat kepada manusia. Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada manusia dengan 2 ayatnya, dengan ayat kauniyah dan dengan ayat qauliyah. Ayat-ayat kauniyah itu ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Pada setiap ciptaan Allah di situ pasti terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sering kita sampaikan, ya, kalau kita melihat di antara manusia ada yang sangat dermawan, maka harus kita ingat bahwa ada Allah yang menciptakan manusia tersebut yang lebih dermawan. Kalau ada kita lihat manusia yang sangat berat siksaannya, kemarahannya dan kemurkaannya, maka kita harus ingat bahwa ada Allah Azza wa Jalla yang lebih daripada itu kalau menyiksa orang-orang yang zalim. Demikian seterusnya. Apapun yang kita lihat pada makhluk ini, ya, kita lihat misalnya binatang yang sangat buas, ya, maka kita ingat itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya.
Kalau kita takut, ya hari ini manusia sangat takut kepada virus, maka sesungguhnya itu adalah ciptaan Allah. Yang semestinya manusia itu lebih takut kepada yang menciptakan virus tersebut. Ya. Jadi setiap kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal, maka kita jadikan itu sebagai pengingat akan penciptanya. Ya. Tapi sekali lagi tidak berhenti di situ saja. Ya. Bagaimana supaya ibrah yang kita dapatkan dari ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal bisa menjadi penyebab kita semakin tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal pada hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama, kita selalu berusaha menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Itu adalah bukti bahwa kita membesarkan Allah ketika kita menjauhi kesyirikan. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, menjalankan praktek-praktek kesyirikan apapun bentuk dan ragamnya, maka itu adalah tanda bahwa dia tidak membesarkan Allah. Dan itulah yang Allah maksudkan pada ayatnya, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ya, mereka tidak membesarkan Allah sebagaimana semestinya. Kemudian yang kedua, setelah mentauhidkan Allah, maka kita wajib untuk menjalankan salat 5 waktu. Ya, dan bagi laki-laki diperintahkan untuk menjalankannya secara berjamaah. Ya, karena itulah merupakan penghubung antara seorang muslim dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu melalui salat 5 waktu. Nah, inilah yang merupakan asas daripada kebaikan. Ya, kalau berkaitan dengan tauhid, Allah mengatakan walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika seorang beriman dan mampu mengamankan imannya untuk tidak tercampuri oleh kesyirikan, maka baginya rasa aman dan dia mendapatkan petunjuk. Ya, petunjuk dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah meliputi 2 hal. Ya, pertama, di dunia dia akan mendapatkan petunjuk untuk memahami agamanya dan mengamalkannya, dan di akhirat dia akan mendapatkan petunjuk untuk masuk ke dalam surganya. Ya, kemudian berkaitan dengan salat, Allah Azza wa Jalla mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, ketika seorang salat dengan sebenar-benarnya, maka salatnya tersebut menjadi penyebab Allah menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. 2 hal inilah yang merupakan modal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap muslim agar bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, puasa, zakat, perintah-perintah Allah yang lain akan bisa dilaksanakan dengan baik kalau 2 hal ini bisa ditunaikan. Ya, maka yang satu-satunya syariat yang Allah turunkan sebelum hijrah ke Madinah, ya, itu adalah perintah salat. Isra Mi'raj itu sudah terjadi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Adapun syariat-syariat yang lain, perintah-perintah Allah yang lain, itu Allah perintahkan setelah hijrah. Jadi di Mekah ditegakkan, dikuatkan yang namanya tauhid, kemudian diturunkan syariat salat. Ya, karena tauhid ini dimensinya lebih kepada keyakinan, ya, i'tiqad. Ya, dan hal itu membutuhkan wadah, yaitu melalui ibadah salat. Sehingga ya, salat adalah perkara yang sangat kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada matahari, menjadikan pada langit tersebut terdapat matahari dan juga terdapat bulan. Ya. Ini juga 2 ciptaan Allah Azza wa Jalla yang sangat besar maslahat dan manfaatnya bagi manusia. Ya. Kalau kita di rumah kita atau di tempat ini kita merasakan betapa besarnya manfaat daripada listrik, ya, listrik mati hanya beberapa saat saja manusia sudah pada mengeluh. Ini ada matahari, ya, matahari yang fungsinya tidak sebatas untuk menerangi, tapi juga memiliki fungsi-fungsi yang lain. Maka kalau kita bergembira dengan adanya listrik, maka semestinya kita bersyukur kepada Allah dengan adanya matahari.
Ya, nikmat satu ini saja itu sudah sangat tidak mampu untuk kita syukuri. Apalagi kalau dihitung dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla menerima dari kita sesuatu yang sedikit meskipun Allah telah memberikan kepada kita dengan hal yang sangat banyak. Ya, sehingga memang tugas seorang hamba di dunia ini adalah bersyukur, dan bersyukur itu dengan mentaati aturan-aturannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan kalian dari tanah. Ya, maksudnya ketika kakek kita itu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan tentang asal penciptaan manusia. Ya. Tujuannya apa? Ya, supaya manusia tidak angkuh dan menyombongkan diri dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Dan hakikat inti daripada kesombongan itu ketika seorang menolak kebenaran. Ya, itulah hakikat daripada kesombongan dan meremehkan sesama manusia. Ya, Nabi SAW ketika menjelaskan tentang sombong, beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menyepelekan, menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Dan biasanya ini berjalan beriringan. Ya, terkadang seorang menolak suatu kebenaran itu karena yang menyampaikannya orang yang dia remehkan, orang yang ia sepelekan. Ya. Sehingga ya, ketika seorang muslim sampai kepadanya ayat Al-Quran, sampai kepadanya hadis Nabi SAW yang sahih, maka kewajibannya adalah sami'na wa ata'na. Kewajibannya adalah mendengar dan mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan jangan pernah terbetik di dalam diri seorang muslim untuk berusaha menolak, ya, untuk berusaha menolak apa yang ada dalam Al-Quran ataupun apa yang ada di dalam Sunnah Nabi SAW. Karena ketika ada niat di dalam diri seseorang untuk menolak apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu bisa menjadi sebab orang tersebut dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia kesulitan untuk mendapatkan petunjuk di waktu-waktu yang lain. Makanya ada di antara manusia yang Allah katakan kepadanya, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan. Dan bagi orang beriman sekalipun Allah mengatakan, fadzakir inna fa'atiz dzikra, berikanlah peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat. Artinya ada juga di antara orang-orang yang sudah beriman, ya, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi diberi peringatan, peringatan itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Ya, karena Al-Quran ini dia membutuhkan wadah di dalam diri manusia, yaitu hatinya. Ya. Hati itu adalah wadah bersemainya Al-Quran di dalam diri seseorang. Ya. Ketika hati seseorang kotor, maka dia sulit untuk bisa mengambil manfaat daripada petunjuk Al-Quran. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, ya, ketika beliau menjelaskan bagaimana seorang muslim bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran, itu salah satunya adalah dengan selalu membersihkan hatinya, selalu melakukan tazkiyatun nufus. Dan perkara yang paling besar andilnya di dalam mengotori hati manusia itu adalah kesyirikan. Ya, makanya tadi kita sampaikan, kalau kesyirikan ada pada diri seseorang, maka sulit untuk mendapatkan kebaikan. Ya, karenanya hal yang prioritas untuk kita jaga bagi seorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah jangan sampai masuk di dalam diri kita yang namanya kesyirikan.
Nah, bagaimana hal itu bisa diwujudkan? Ya dengan kita tekun dan gigih di dalam mempelajari tauhid, di dalam mempelajari akidah yang lurus, dan sekaligus juga mempelajari apa itu kesyirikan supaya kita bisa menjauhinya. Ya. Ketika seorang memiliki kesungguhan dan kesungguhan itu dibuktikan dalam bentuk usaha dan dia tekun dan gigih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk. Ya. Itu sudah merupakan janji Allah. Ketika usaha maksimal dan doa itu berpadu, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan berikan kepadanya petunjuk untuk bisa berada di atas jalanku. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla, ya, Allah menumbuhkan manusia, ya, menciptakan manusia dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah mengembalikan kalian di dalamnya, dikembalikan ke dalam tanah, yaitu dengan dikuburkan. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kembali manusia dari dalam tanah tadi untuk dihitung amalan-amalannya. Ya, jadi hakikat yang terjadi, ya, kita berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Ya, dari alam rahim kemudian ke alam dunia, kemudian masuk ke alam barzakh. Ya. Dan tentunya di alam barzakh, ya, di alam barzakh sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis, bahkan hadisnya mutawatir, ya, di alam barzakh ada di antara manusia yang mendapatkan kenikmatan dan ada juga yang mendapatkan siksaan. Tapi satu hal yang harus dicatat dan perlu untuk diperhatikan dengan sebenar-benarnya, bahwa meskipun dikatakan bahwa di alam barzakh manusia ada yang mendapatkan kenikmatan, manusia ada yang mendapatkan siksaan, itu tidak berarti bahwa kehidupan yang dirasakan oleh manusia di alam barzakh itu sama dengan kehidupan ketika dia masih berada di dunia. Ya, karena sebagian orang mengira bahwa ada di antara manusia yang tetap hidup di alam barzakh sebagaimana dia hidup di dunia. Ya. Dengan beralasan firman Allah, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya, mereka hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Ya, padahal beda. Kehidupan di alam rahim itu berbeda dengan kehidupan di alam dunia. Dan kehidupan di alam dunia itu berbeda dengan kehidupan di alam barzakh. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan istilah kematian. Setelah manusia tidak lagi di dunia dan berpindah ke alam barzakh, maka dikatakan itu adalah al-maut. Ya, dan Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap manusia itu merasakan yang namanya kematian. Ya, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan ada di antara sahabat yang mengira Nabi tidak wafat, Nabi hanya pingsan sebagaimana pingsannya Nabi Musa, Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah memastikan bahwa Nabi Muhammad juga adalah manusia yang masuk di dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa ini perlu disampaikan dan disegar-segarkan? Karena berangkat dari pemahaman dan keyakinan bahwa ada di antara manusia yang hidup di alam barzakh sebagaimana hidup di dunia, itulah yang menjadi penyebab di antara manusia ada yang kemudian meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena menganggap dia masih hidup sehingga dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang yang masih hidup. Dan ini tentunya perkara yang sangat jelas kebatilannya, karena sekiranya orang yang sudah meninggal itu masih bisa merasakan kehidupan sebagaimana kehidupannya di dunia, maka sudah pasti para sahabat itu tidak akan menyia-nyiakan keberadaan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah meninggal. Ya, pasti akan datang meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq, datang meminta kepada Umar bin Khattab, kepada para sahabat.
Tapi karunia Allah menunjukkan bahwa kuburan-kuburan para sahabat di Madinah itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Dan itu adalah bukti yang sangat terang benderang bahwa setelah manusia meninggal, maka dia meninggal dan dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Kalaupun di dalam beberapa ayat ataupun di dalam beberapa hadis disebutkan mereka mendapatkan rezeki, maka tentunya berbeda dengan apa yang ia dapatkan ketika masih berada di dunia. Sebagaimana di alam rahim seorang bayi itu mendapatkan rezeki, tentunya berbeda dengan keadaannya ketika dia sudah berada di alam dunia. Dan Allah sudah menegaskan dalam surah Fatir, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Dan engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan apapun kepada orang yang ada di dalam kuburan. Tidak mungkin Nabi Muhammad saja tidak bisa memperdengarkan sesuatu kepada orang yang ada di dalam kuburan, apalagi yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.